Inilah bayi mungil yang terlahir di tenda pengungsian korban gempa Cianjur belum lama ini. Bayi yang diberi nama Gempita Sahila Kamil ini langsung viral setelah diposting Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil di sela-sela kunjungannya ke posko pengungsian korban gempa Cianjur. Kang Emil, demikian suami Atalia ini Karipisapa, tampak terharu saat menggendong bayi yang dilahirkan ibundanya di saat situasi gempa yang mencekam. Jadi lahir tanggal ini 20. Assalamualaikum. Di tengah kebencanaan yang melanda Cianjur, berkah rahmat Allah juga hadir. Lahir seorang bayi lucu perempuan. Tinggal di kami, tinggal di sini. Dari ibu yang baru melahirkan, namanya siapa tadi? Ibu Dewi melahirkannya di sini ya? Di tenda melahirkannya. Di para bidannya mana? Ini bidan-bidan. Dan Ibu Dewi meminta saya memberi nama. Saya kasih nama yang baik sesuai peristiwa, tapi juga sesuai doa. Jadi saya beri nama Gempita Solihah Kamil. Karena lahir saat gempa, didoakan jadi anak solihah. Dan peristiwa sejarahnya ada Pak Ridwan Kamil. Gempita Solihah Kamil. Keren lah, maksudnya itu kan salah satu bentuk kepedulian dari Pak Ridwan juga, luar biasa. Makanya sedih banget, anakku mungkin teman-teman ada yang kemarin lihat berita anakku si Courage Asma aja, rasanya it breaks my heart gitu ya, apalagi kalau misalnya kejadian seperti itu. Nggak tahu gimana perasaan ibunya, tapi yang pasti aku mendoakan semoga diberikan kekuatan. Korban jiwa akibat gempa bumi yang melanda Kabupaten Cianjur dan wilayah sekitarnya sejak Senin lalu terus bertambah. Data terbaru dari Badan Nasional Penanggulangan Bencana atau BNPB, hingga Rabu sore, korban akibat gempa Cianjur mencapai 271 orang tewas dan 40 masih hilang. Sementara per hari ini terkait dengan korban dalam bencana alam di Kabupaten Cianjur ini, masih ada korban hilang dan ini masih dilakukan pencarian secara terus-menerus. Pertama-tama atas nama pribadi, atas nama pemerintah, saya ingin menyampaikan duka cita yang mendalam, bela sungkawa atas terjadinya musibah gempa bumi di Kabupaten Cianjur, Provinsi Jawa Barat. Dan kemarin langsung sudah saya perintahkan kepada Menko PMK, kepada BNPB, kepada Basarnas, kemudian juga saya sampaikan juga kepada TNI dan Polri, kepada Kementerian PUPR untuk bersama-sama gerakkan jajarannya dalam membantu musibah gempa bumi di Kabupaten Cianjur ini, utamanya yang berkaitan dengan akses, pembukaan akses yang terkena longsor. Sadulur-sadulur yang di Cianjur, insya Allah kalian diberikan ketabahan. Kaget ya, karena saya banyak banget kenalan dan yang udah dianggap saudara lah, udah dianggap dulur sama saya gitu ya. Supir saya orang Cianjur, kru dari Gigi juga ada orang Cianjur. Setiap teman saya yang di Inggris juga deket orang Cianjur juga. Saya telepon, setiap saya telepon mereka, supir saya apalagi ngomong setiap hari nyupirin saya gitu. Emang setiap yang ditanya orang Cianjur, rumahnya tuh semuanya runtuh. Nggak ada yang cuma retak doang, nggak ada. Runtuh, emang runtuh gitu. Astagfirullahaladzim. Bukan alhamdulillah, maksudnya tapi mereka bisa dengan tabah gitu. Betul, tadi aku baru dengerin radio ada beberapa gempa susulan dan yang paling penting tuh ngerasanya adalah traumanya, kayak waktu aku sama keluarga gempa waktu itu di Bali. Itu benar-benar si mama papa tuh langsung pada lari, si papaku kan udah Parkinson kan, jadi udah jalannya begini, tapi ketakutan. Dan untuk balik ke dalam kamar waktu itu kita di hotel itu aja ketakutan karena memang setelah gempa itu traumanya yang luar biasa. Selain
Selain korban jiwa, jumlah korban luka menurut data BNPB mencapai 2043. Sementara itu, jumlah pengungsi mencapai 61.908 orang. Dari 12 kecamatan ini, masing-masing kecamatan sudah berdiri tempat-tempat pengungsian. Bahkan mungkin jumlahnya bertambah. Karena tempat-tempat pengungsian yang 12 ini adalah tempat-tempat pengungsian yang diharapkan terpusat bagi masing-masing kecamatan terkait pengungsi korban gempa di kecamatan itu. Tetapi seharian kita lihat tadi ada juga warga masyarakat yang mendirikan tenda-tenda seadanya di dekat rumahnya masing-masing. Nah, ini kami dari BNPB, BPBD, TNI, Polri, dan semua kementerian lembaga, NGO, LSM, dan semua stakeholder yang berkaitan dengan penanganan bencana ini akan terus membantu, mendampingi. Kami usahakan bahwa yang masih mengungsi di titik-titik dekat rumahnya ini bisa masuk ke tempat-tempat pengungsian terpusat agar lebih terjamin dari segi perawatan, pelayanan, maupun logistiknya. Selain itu, ada sekitar 56.320 unit rumah rusak akibat gempa Cianjur. Akibat kondisi darurat gempa ini, bahkan Kang Emil sempat melaporkan kejadian gempa yang melanda sebagian wilayahnya langsung ke Wakil Presiden Kiai Haji Ma'ruf Amin melalui sambungan video call. Melaporkan Pak, 24 jam terakhir ini kita fokus pada evakuasi korban. Per tadi malam tercatat innalillahi ada 162 korban jiwa, Pak. Kemudian ada 370 yang luka-luka, mayoritas patah tulang, luka-luka robek kulitnya karena ketimpa atau benda tajam. Kemudian ada 13.000 pengungsi, Pak. Ini mohon atensi karena akan mengungsi dalam hitungan hari atau minggu. Kemudian ada 13.000 itu sudah ada semua lokasi penampungannya. Masih berdinamika, bahkan karena ada wilayah yang aksesnya masih terisolir. Jadi pagi hari ini alat berat kita maksimalkan untuk menormalisasi jalan dulu. Sementara kita perintahkan kepala desa, Babinsa, Babin Kaptimas untuk melakukan P3K dulu. Setelah jalan normal, kita ada 14 titik, Pak. 14 titik tempat pengungsian yang nanti juga dapur umum dan lain-lain menyesuaikan. Dan ada gempa susulan jumlahnya lebih dari 100 sampai jam 7 pagi. Jadi, sampai pagi masih ada tadi? Ada 100 kali lebih, 117 tepatnya. Skala 1, sampai 4, sehingga warga masih was-was. Jadi mayoritas penanganan tidak di dalam ruangan, penanganan terlihat di luar. Jadi kalau lihat di TV banyak pergerakan, sebenarnya bukan karena rumah sakit penuh, Pak, tapi karena dokter dan pasien masih khawatir kalau dirawat di dalam. Terima kasih juga. Kemudian masyarakat yang terdampak juga supaya didata, terus kemudian penyediaan hunian sementara tadi yang layak apabila nanti diperlukan untuk sementara penampungannya, dan pastikan masyarakat terdampak itu punya akses tadi listrik, MCK, kemudian tentu air yang paling penting. Kemudian juga bantuan-bantuan supaya dikoordinasikan dengan baik yang dari pusat, dari daerah, koordinasikan dengan baik semua bantuan. Sudah diputuskan kita menyusun organisasi satu pintu, kemudian posko kebencanaan juga di pendopo, sehingga semua informasi yang masuk keluar, bantuan yang datang dan lain sebagainya
semua satu pintu, tidak simpang siur. Jadi Ya, itu bagus. kalau sangat terkoordinir, berarti nggak betul-betul sekarang menjangkau semua yang terdampak dalam satu hari ini sampai nanti maghrib ya. Ya, terima kasih, itu bagus sekali. Dan jangan lupa ya healing center untuk menangani trauma-trauma ini, terutama buat anak-anak itu. Trauma healing juga kita siapkan, tidak hanya darurat kesehatan, tapi psikis juga sedang kita siapkan ya. Ya, terutama anak-anak itu mereka kan masih trauma. Saya minta supaya semua PUPR, kemudian BNPB supaya mengambil Menteri Kesehatan untuk saya dengar banyak yang patah tulang ya. Ya, supaya dokter-dokter bedah tulang nih, saya minta Menkes menyiapkan itu untuk menangani. Ya, boleh Mas, ditunggu Mas. Ya, terima kasih. Ya. Terima kasih Pak. Selamat kerja. Assalamualaikum. Ya ada teman-teman artis juga kalau misalnya pasti nanti akan ada sama-sama kita menggalangkan bantuan untuk bisa menolong saudara-saudara kita di sana. Doanya harapannya semoga Indonesia kita semuanya aman, kita bisa kerja cari makan untuk keluarga, semuanya sehat dan dijauhkan dari musibah yang macam-macam ya teman-teman ya. Amin. Oke. Sadulur di Cianjur sing tabah, sing apa ya? Semoga tabah, dan saya yakin apa yang diberikan sama Allah Subhanahu wa taala itu kelihatannya sekarang sangat menyedihkan, tapi saya yakin di depannya ada sebuah berkah yang sangat besar. Entah itu apa, karena hanya Allah yang tahu. Jadi berdoa bareng, insya Allah pemerintah daerah, pemerintah pusat juga sekarang udah bergerak dengan cepat, dan kita semua saudara, bukan hanya orang Sunda, seluruh Indonesia juga sudah bergerak cepat. Jadi insya Allah kalian tabah dan bisa melalui ini dengan sesuatu yang terbaik. Amin. Ya Allah.